Oke guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Jadi hari ini aku lagi di restoran Hoka Hoka Bento. Kebetulan lagi santai ya kan, jam pulang kerja juga. Jadi buat temen-temen ini sharing-sharing sedikit ya. Sorry ada suara yang lain karena aku nggak bawa mikrofon. Aku cuman pakai handphone biasa. Tapi di sini aku akan menjelaskan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di chat, email dan juga Telegram. Di mana dia nanyain, Bang, gimana sih caranya bisa investasi tapi kita modalnya tuh pas-pasan, bahkan kita nggak punya modal. Nah, itu pertanyaan yang bagus ya buat teman-teman. Kalau misalnya kita pengen investasi properti, pengen berbisnis properti, terus kita nggak ada modal, ya kan? Kita nggak punya modal, guys. Terus apa yang harus kita lakukan ketika kita nggak punya modal? Padahal kita kepengen investasi, gitu. Nah, ini akan aku kasih tahu beberapa tips ya. Jadi ini pengalaman hidup aku. Yang pertama dulu tuh kurang lebih sekitar 5 sampai 7 tahun yang lalu, aku beli properti pertamaku itu bukan dari modalku, tapi dari hasil apa namanya? Jualan properti. Jadi kan dulu kan aku agensi properti ya, tapi independen, dan aku dulu ikut agent gitu, agent suatu perusahaan properti. Nah, dari situ tuh dalam waktu 1 bulan 1 tahun tuh aku bisa closing beberapa properti. Biasanya kan komisinya tuh kurang lebih 2-3%. Waktu itu aku closing kurang lebih 2-5 miliar ya, 3-5 miliar itu beberapa rumah, dan hasil dari komisi tersebut itu aku kumpulin, guys. Ya, aku kumpulin sampai itu waktu itu 50 jutaan lah ya. Nah, emang bisa Bang kita beli rumah 50 juta gitu? Ya nggak bisa gitu. Kalau tanah mungkin bisa, apalagi di Surabaya itu susah. Nah, waktu itu aku beli rumah daerah Surabaya itu harga pasar itu 400 juta. Cuman dia jual harganya 200 juta doang karena hot gitu ya, orangnya lagi butuh duit. Itu di Surabaya itu. Luasnya nggak terlalu luas karena rumah hitung ya rumahnya biasa lah, kecil gitu. Tapi gue lihat itu adalah kesempatan, harga pasar 450-an lah ya. Itu belinya cuma 200 juta. Dan akhirnya gue mikir gimana ya caranya. Akhirnya kita berempat patungan gitu, teman-teman. Ayo kita patungan yuk 50 gitu. Dari hasil komisi aku patungan, gue investasikan ke properti tersebut. Nah, kebanyakan orang ketika berinvestasi nih ya, itu properti mereka nunggu duit banyak dulu gitu. Padahal dengan uang yang terbatas sebenarnya juga bisa gitu. Makanya aku selalu kadang kalau sampai sekarang pun kalau ada orang yang mau patungan beli properti ya monggo, kita kadang berempat, berlima, kita patungan seperti itu. Nah, ketika aku beli satu properti kan nggak mungkin dong cepat dijual ya. Biasanya membutuhkan waktu 3-6 bulan untuk bisa terjual kembali. Ya paling lama bisa setahun bahkan. Ya kan? Nah, solusinya gimana ya? Kita tetap jualan lagi gitu. Cari investor baru, terus juga cari pembeli baru, penjual baru. Jadi memang aku 3 sisi ya. Jadi aku cari investor ya, terus juga cari pembeli properti-properti yang investorku sudah beli ya. Yang terakhir aku cari modal untuk aku main lagi. Jadi 3 poin. Yang pertama pasti cari investor. Nah, kenapa cari investor? Kalau kita modal 50 juta, 100 juta paling bisa cuan di properti ya paling 10-20 juta gitu ya. Paling cuan di properti 20-30% udah bagus gitu ya. Satu cash muteran ya, itu udah cukup bagus ya. Ada beberapa yang di atas 50% itu butuh waktu yang lebih lama. Cuman kalau mau jual cepet-cepetan ya paling 20-30% lah. It's okay, udah cukup bagus gitu. Nah, kalau modal kita 100 juta, paling kita cuma dapatnya 30 juta. Makanya aku cari investor. Dimana investor, ayo aku nggak punya modal tapi aku kerjain semua dari cari barang, beli dan lain-lain, aku kerjain semua seperti itu. Dan aku biasanya nyari investor di atas 1 miliar. Kenapa? Kalau misalnya 200-300 mah kita punya gitu. Kalau di atas 1 miliar kan kita nggak punya modal tuh waktu itu 1 miliar. Dan akhirnya aku cari beberapa investor yang modalnya 1 miliar. Nah, dari 1 miliar itu kan keuntungan kurang lebih anggap aja 30%. Ya, 30% lah. 30% dari 1 miliar itu bisa 1,3 miliar, bisa 1,3, 1,4. Biasanya kita bagi hasil entah itu 60-40 atau 50-50. Anggap aja 60-40 lah. Gue 100 juta, investor 200 juta, biasanya seperti itu. Ya kan? Nah, memang kelihatannya bagi dua kan enak. Kita nggak
kita kita modalnya tipis, ya kan, kita profitnya 100 juta, anggap daripada kita modal kita sendiri 1M, kita cuma dapat 30 juta, lebih baik kita pakai investor yang modalnya gede 1 miliar gitu. Tapi kan investor enaknya ya sekarang sih gue kepengennya jadi investor karena capek. Kalau lu cari data capek, belum lagi negosiasi, cari datanya memang agak ribet. Lebih enak tuh jadi investor sebenarnya. Nah dulu tuh gue memang masih di jalanan dan akhirnya gue cari barang sendiri, cari ini sendiri, dan akhirnya ngumpulin dana modal buat perusahaan, dan akhirnya gue bisa muterin uang investor dan bisa mengelola keuangan gue sendiri, dan akhirnya gue investasi propertinya lebih banyak, yang mulanya uangnya 100 juta, 200 juta, sekarang punya perusahaan dan total aset perusahaan kita udah cukup bagus gitu ya, di atas 10 miliar lah ya, 10 sampai 50 miliar, itu belum lagi project. Dan sebenarnya masih sampai sekarang masih ada beberapa aset kita yang masih belum terjual gitu. Tapi it's okay, karena kondisi ekonomi kayak gini kan ya kita waktunya untuk beli justru. Ketika 2018 aku justru menyuruh teman-teman itu untuk beli. Kenapa? Karena banyak orang yang butuh duit. Sekarang udah jarang banget orang yang butuh duit. Nah, kan ekonomi udah mulai pulih. Itu pertanyaan pertama. Oke, yang kedua, ada beberapa pertanyaan lagi nih, Bang. Aku pengen ambil kredit, kan kemarin pernah Abang bilang kalau kredit itu nggak perlu pakai DP, malah dapat cashback gitu. Itu gimana maksudnya? Jadi gini teman-teman, ya jadi gini, kalau misalnya teman-teman mau beli rumah tanpa DP malah dapat cashback, itu bukan beli rumah primer ya, bukan beli rumah baru ya. Kalau misalnya teman-teman beli rumah baru itu pasti pakai DP ke developernya soalnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau beli rumah nggak pakai DP malah dapat cashback, itu beli rumah second. Jadi caranya sederhana, lu harus tahu kapasitas limit kredit. Jadi kebanyakan orang nggak tahu limit kreditnya berapa guys. Jadi limit kredit itu kemampuan lu bisa ambil kredit di bank. Misalnya contoh, gue limit kredit gue 1 miliar gitu ya, gue ambil yang di bawah 1 miliar. Kebanyakan orang salahnya di sini. Ketika mereka pengen beli properti yang harganya 1 miliar ya, yang harganya 1 miliar, ternyata limit kreditnya cuma 500 juta. Itu kenapa mereka ketika pengajuan kredit tidak di ACC, karena limitnya terlalu rendah. Makanya aku selalu menyarankan ketika ada orang yang konsultasi, aku bilang sama dia, kamu kalau misalnya ambil kredit, kalau mau kredit, coba cek limit kreditnya dulu gitu. Maksimal kira-kira berapa? Kamu tes dulu lah, entah itu pakai aset yang lain, kamu tes dulu, try dulu. Kira-kira limit yang keluar dari perbankan berapa? Oh ternyata limit kreditmu cuma 500, ya udah berarti kamu harus ambil di bawah 500. Anggap aja limit kreditku 1 miliar nih, ya. 1 miliar apa 750 lah. Ya kan 1 miliar, berarti aku harus cari asetnya yang 1,5 M, cari aset nih yang nilainya 1,5 miliar gitu ya, atau 1,2 gitu ya. Dari situ kan itu nilai 100%-nya gitu ya. Aku juga harus bisa menghitung. Cara menghitungnya itu ada aplikasinya namanya griamu.com. Di situ kalkulator properti, itu cara menghitung properti sebenarnya ya. Nah, dari situ aku bisa menghitung rumah, oh ternyata ini harganya 1,3 gitu. Berarti likuidasinya kurang lebih sekitar 1M sampai 800 lah ya. 800 ya kan. Nah, dari situ aku akan nego sama pemiliknya. Bu, saya ini sudah di ACC sama bank, tinggal pencairan aja. Tapi saya belinya cuman misalnya 750 juta. Gitu kan. Gitu. Belinya 750 juta, kira-kira ibu mau nggak? Kalau nggak mau ya lewat gitu, cari yang mau. Sampai akhirnya nanti ada yang mau. Terus caranya gimana? Ya caranya bank itu kita dapat pencairan dari bank, uang dari kita itu kita kasih 750 jutanya, 250 jutanya untuk kita renovasi, untuk modal bisnis dan lain-lain, atau balik nama. Jadi kita beli rumah tanpa DP, terus juga teman-teman bisa dapat cashback. Ya kan, untuk info lebih lanjut teman-teman makanya langsung aja konsultasi di aku ya, tanya jawab, atau ikutin webinar VIP inkubator investor. Jadi buat teman-teman yang kepengen jadi investor properti, entah itu punya modal atau nggak punya modal, lebih baik koordinasi aja, konsultasi sama. Lebih enak sih yang udah punya modal ya. Kalau yang belum punya modal, teman-teman harus punya limit kredit yang bagus. Itu juga butuh waktu yang agak lama. Karena biasanya tuh butuh waktu 2 bulan, 3 bulan untuk memaksimalkan limit kredit kamu. Oke, yang terakhir
pertanyaan terakhir, Bang, apa namanya? Oke, aku cari ya yang agak berbobot sedikit gitu kan. Oke, Bang, gimana sih cara ngejual propertinya biar cepet laku? Nah, ini buat teman-teman, ketika kita sudah membeli properti, otomatis ini bagus banget pertanyaannya. Ketika kita mau beli properti, otomatis kita harus bisa ngejualnya kembali. Nah, kalau kondisi kayak sekarang, memang kita akuin adanya perlambatan ekonomi. Tapi solusinya gimana? Sebenarnya solusinya itu ada di digital marketing. Jadi buat teman-teman yang punya perusahaan, yang punya bisnis, aku menyarankan buat teman-teman tuh harus bisa mempelajari digital marketing. Ya, sekarang udah banyak digital marketing yang teman-teman harus kuasain, guys. Kalau teman-teman nggak bisa kuasai digital marketing, nggak bakalan bisa. Aku akan kasih beberapa tips nih yang pengen jualan online. Biasanya sih pakai di OLX atau yang bentuk plafon, sosial media atau apapun ya, TikTok, Instagram. Pada intinya teman-teman harus memikirkan ini apa namanya, judul. Kebanyakan tuh orang tuh bikin judul tuh asal salah. Nah, kalau aku tuh kalau bikin judul itu harus mengundang emosional, makanya investasi emosi. Ya, emosionalnya gimana? Ketika kita berinvestasi, ketika kita menyantumkan apa namanya, judul, ya minimal harus ada emosionalnya. Gimana? Contoh, beli rumah gratis lapangan bola gitu. Atau beli rumah satu lantai gratis satu lantai. Yo, itu apa maksudnya ya? Beli rumah 2 lantai gitu ibaratnya. Tapi harus ada gimmick-gimmicknya. Beli rumah gratis lapangan basket. Waktu itu aku bisa menjual rumah padahal rumahnya jelek, guys. Tapi karena aku bilang beli rumah gratis lapangan basket, itu sebelahnya memang lapangan basket milik RT RW gitu kan, milik warga. Tapi karena kita buat kontennya bagus ya kayak gitu. Beli rumah gratis lapangan golf gitu. Kalau di Citra Land itu kan depannya kan lapangan golf, ya berarti gratis lapangan golf, view-nya lapangan golf. Ya, itu seperti itu. Jadi harus ada emosionalnya. Itu ya yang pertama. Yang kedua, deskripsinya is okay lah. Normal, luasnya berapa dan lain-lain ya kan. Yang ketiga, teman-teman itu harus disiplin dan juga selalu sering-sering upload. Ya, kebanyakan orang nggak bisa laku di dunia properti digital marketing karena sekali upload mereka berpikir oh sekali upload udah pasti laku gitu. Sekali upload udah pasti laku gitu. Enggak, guys. Aku kalau misalnya jualan sosial media itu bisa sehari itu bisa 20 konten. Ya, 10 konten gitu. Kalau dulu tuh banyak, aku 10-20 konten. Kalau sekarang kan follower tuh udah banyak gitu ya. Buat teman-teman yang followernya masih sedikit, aku menyarankan harus sering-sering. Kenapa? Karena belum ada yang tahu tentang diri lu. Kalau lu ada yang tahu, lu punya, aku kan punya Telegram channel sendiri, punya channel sendiri. Jadi orang tuh lebih gampang sekarang dapetnya. Jadi sesering mungkin, sebanyak mungkin di sosial media itu lu. Jadi orang ketika ngelihat sosial media itu lu lagi. Cuman itu doang ya, cuman 2 poin yang paling penting, 2 poin. Judul sama sering. Ya, sebenarnya sederhana. Nah, tapi yang paling penting itu ketika beli rumah, judulnya itu. Ya, judulnya yang harus, sebenarnya aku ada e-booknya sendiri khusus ya untuk jualan properti. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen beli ilmu properti dari Miliarder Boy, ya teman-teman bisa beli aja e-booknya. Aku jual juga gitu. Nah, itu cukup 3 pertanyaan dari teman-teman yang aku bisa jawab. Mungkin buat teman-teman yang pengen tanya-tanya atau konsultasi, tanya, bisa aja langsung di email aku yang ada di TikTok ya, miliarderboyclub_gmail.com. Jadi buat teman-teman yang pengen tanya kira-kira masalahnya gimana. Dan aku kasih tips satu lagi buat teman-teman, solusi kredit macet ya. Jadi buat teman-teman yang punya masalah kredit macet, aku selalu mengulang-ulang gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya masalah kredit macet, nggak perlu khawatir karena selalu ada solusinya. Yang pertama solusinya, teman-teman harus cari income lebih ya, income lebih untuk bisa bayar utang. Ya harus dibayar solusinya. Kalau nggak punya duit gimana, Bang? Ya kalau nggak punya duit, teman-teman dijual daripada lu dilelang, kan hilang semua, lebih baik lu jual.
sekira-kira dapat susuan lebihan lah, supaya teman-teman tuh bisa dapat lebihan dari hasil jualan, bisa hidup baru lagi seperti itu. Yang terakhir nih, kalau misalnya teman-teman nggak rela dijual, terus teman-teman kayaknya sayang gitu, teman-teman cari yang namanya investor. Nah, investor itu memang agak susah, makanya teman-teman masuk ke komunitas VIP Inkubator Investor aku, di mana teman-teman belajar gimana sih caranya cari investor untuk membantu masalah kamu kredit macet. Jadi gini, sederhana sekali. Jadi investor itu bertujuan untuk ambil sertifikat kamu di bank, ya, ambil sertifikat kamu di bank, terus abis itu kamu masukin lagi ke bank dengan limit yang lebih besar, seperti itu. Kan dapat susuan lebih kan? Terus kamu bisa hidup lagi, bisa mikir lagi, muter lagi, duitnya bisa diputerin lagi untuk bayar cicilan, khususnya bisnis ya. Jadi misalnya contoh, kamu udah bayar nih 10 tahun, sisa hutang nih, asetnya tuh nilainya 1M, sisa hutangnya 300 juta gitu. Kalau teman-teman dilelang hilang semua, makanya dibutuhkan investor untuk narik terus dimasukin lagi ke bank. Kan kalau misalnya ditarik kan tarik 350 juta, ya kan, terus teman-teman masukin kan bisa cair 750, teman-teman masih bisa dapat modal 500 juta untuk bisnis baru, biar bisa mengelola modalnya untuk kredit lagi, seperti itu. Biasanya kasih investor paling 5%, oke gitu loh, 5% dari modal, dari 350 juta kasih 5% udah. Paling sebulan 2 bulan, paling lama 3 bulan untuk pencairannya. Nah, buat teman-teman itu solusinya sebenarnya untuk kredit macet. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya-tanya bisa langsung aja email aku atau chat aku di Telegram channel. Linknya ada di bio ya. Oke, thank you buat teman-teman, sukses selalu.